apalagi dengan masa-masa Agit nih, Iya, dengan TKA, ngejar eligible, iya, PTN, aduh, astagfirullah. itu gak cara meimbanginya tuh gimana ya? Misal gak bagi waktu nih, misal lagi di sekolah, berarti Iya. kita buat apa yang ada di sekolah. Nah, pulang sekolah itu bisa jadi Ataya tuh les gitu. Pulang les nanti ngaji, siap pulang ngaji itu baru Ataya ngerjain misal tugas apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, kembali lagi bersama kami di podcast Man Katalog Semua. Jadi pasti Sobat Mansa udah excited kan nunggu kami setelah sekian lama kami gak up. Akhirnya finally guys, podcast Man kembali aktif lagi. Dan kalian harus excited selalu nungguin episode-episode yang bakal lebih seru ke depannya. Dan untuk spoiler nih, kami bakal ada podcast edisi baru nih. Ayo ditunggu ya guys. Oke, jadi di podcast kali ini kami itu ngundangnya bukan dari tamu luar guys. Jadi kami undangnya itu dari tamu spesial yang dari madrasah kami sendiri. Dan ini merupakan podcast pertama yang tamunya itu lebih dari 2 guys. Berarti kalau lebih dari 2, 3 dong ya. Oke, kita boleh langsung kenalan nih sama tamu kita hari ini. Say hi dulu guys. Hai. Oke, boleh kenalan dari siapa dulu nih? Ataya. Baik, perkenalkan nama saya Ataya Rifka. Saya sekolah di Man Katalog Semawe dan sekarang saya menduduki di kelas 33. Nah, saya sebagai duta pelajar juara Indonesia tingkat kabupaten atau kota angkatan yang ke-9. Oke, selanjutnya nih siapa? Saya Fatima Zahra, saya sekolah di Man Katalog Semawe dari kelas 11-6, Duta Inspiratif Pelajar batch 2. Oke, lanjutnya. Dan saya Kesha Nabila, sekolah di Man 1 Kota Semawe yang menduduki kelas 10-1 sebagai Duta Pelajar Juara Indonesia batch 9 tahun 2026. Oke, kalian kan gak sih tiga-tiganya dari anak Man loh. Jadi kalian yang mau berprestasi juga langsung ke sekolah Iman ya. Oke, ini entah kebetulan entah mereka janjian, mereka ini bertingkat loh, dari Agit, Out, sampai Utas nih, lengkap ya. Oke, jadi karena bahasnya duta, itu kan pasti setiap kalian mau ngikut duta, dan mungkin penonton juga ada nih yang mungkin mau ngikutin duta. Kalian ada nggak inspirasi yang buat kalian tuh kayak pengen nih ikut duta ini gitu, sampai kalian bisa berhasil dan sukses kayak di titik sekarang ini? Atau ada orang yang mungkin kalian bikin kayak, mungkin dari apa gitu, influencer yang mungkin siswa-siswa yang dari luar, ada nggak? Boleh di-spill? Ada. Dari mana dulu? Dari Ataya nih, boleh. Jujur ya, Ataya tuh terinspirasi dari salah satu influencer yang bernama Kak Rena Sylvia. Beliau adalah salah satu influencer yang memiliki public speaking yang sangat bagus, dan shocknya itu tahu nggak sih di mana? Apa tuh? Di malam karantina itu, Ya. Kak Rena ini jadi coach di malamnya itu. Oh iya, ya Allah. Itu berarti hoki seumur hidup udah dipakai nih. Dari situ pun aku belajar kan dari sini. Kak Rena ini ada ikut yang namanya duta nih. Iya. Cobalah ikutlah duta pelajar nih. Iya. Nah, tiba-tiba di malam karantina itu ya kakak itu yang Iya, ketemu, ya Allah, Masya Allah. sih. Semoga kalian yang nonton bisa kayak Ataya ya, jumpa inspirasi kalian gitu, amin. Oke, selanjutnya Fatimah nih. Nah, kalau Fatima kan ada tuh namanya Kak Yusmar di Mahuda. Iya. Nah, dia tuh Duta Inspiratif Pelajar juga, tapi batch 1. Kalau Fatima dia tuh kayak prestasinya tuh banyak kali. Dia berani mencoba gitu kan. Jadi Fatima terinspirasi dari dia. Oke, berarti awalnya tuh kayak sebelum melihat kakak itu nggak mau gitu, nggak, misalnya kayak nggak kepikiran gitu jadi duta. Oh, tapi kalau lihat dia tuh makin semangat ya gitu. Makin excited Keren ya, sih. role modelnya nih. Oke, Pengen lanjut. juga kayak dia. Kesha nih. Mungkin Kesha berbeda dengan kakak ini karena Kesha terinspirasi dari mama sendiri. Masya Allah, ada berbakti nih. Mamanya harus nonton ya ini. Iya sama mama. Karena mama adalah orang yang aktif di beberapa bidang dan salah Iya. satunya adalah bidang kedutaan. Oh ya Allah, berarti cocok nih anaknya ya. Jadi penerus nih Bu. Terus mama juga awalnya tuh nggak kepikiran Kesha jadi duta, apa udah mama kayak
Keisha jadi duta aja gitu? Enggak, karena mama taunya cuman Kisha tuh berpotensi di bidang olahraga. Iya. Tapi ketika Kisha ngeliat mama tuh, kayak mama keren nih dapat gelar ini, Iya, dapat iya. itu kan. Kisha kayak ingin deh tes sekali gitu. Pas banget pembukaan duta pelajar. Oke, berarti mamanya harus komen ya biar penonton Sobat Mansanya tahu siapa nih Mama Keisha yang sangat-sangat berprestasi. Mungkin bisa jadi inspirasi orang juga, Sobat Mansa juga. Oke, kita lanjut nih. Kan selama kalian ikut duta ini pasti banyak banget hal paling berharga. Yang top one-nya itu apa? Dari Fatimah dulu nih. Nah, kalau Fatima tuh kan kayak kita jumpa teman-teman dari berbagai daerah. Iya, iya. Soalnya ini kan nasional gitu. Iya. Jadi ada yang dari Medan gitu. Jadi punya teman baru. Terus di situ juga nggak belajar tentang public speaking doang. Jadi kita mengasah kedisiplinan, kepemimpinan. Jadi itu menurut Fatima berharga gitu. Oke, dari Berfungsi untuk kedepannya. Oke, berarti banyak ketemu teman baru lah ya, paling berharga. Karena kan kalau ikut duta ya jumpa semua, bisa jadi seluruh Indonesia, seluruh Aceh. Jadi teman-teman Fatimah nih boleh komen ya, ditonton ya. Oke, dari Ataya nih. Kalau ditanya sih yang paling berharga itu bukan karena selempangnya ya, cuman nggak waktu prosesnya itu yang awalnya tuh yakin nggak ya bisa nggak ya nih lulus nggak ya, tapi berjalan seiringnya waktu, alhamdulillah bisa dapat yang namanya duta pelajar juara Indonesia. Bermakna banget ya, bukan cuma sekedar selempang, tapi dari prosesnya bisa dilihat itu hal paling berharga. Pas lagi nggak yakin itu, Ataya ngapain? Di situ kayak aku belajar nih, misalnya nih mencari-cari info lebih gimana nih ya, apa aja sih seleksi-seleksi yang dibutuhkan, Iya. persiapan apa aja. Jadi aku tuh matanginnya tuh di situnya lah. Oke, berarti yang mau ikut duta lihat tips ke Ataya nih ya. Oke, dari Keisha nih. Jujur yang paling berharganya itu adalah pengalaman sama orang-orang baru yang kita temuin. Iya. Karena kan di tingkat nasional itu seperti yang Kak Fatim bilang, kita bertemu dengan seluruh pelajar di Indonesia yang berprestasi gitu. So kita belajar juga keluar dari zona nyaman, Iya, benar-benar. berani berbicara di depan orang, public speaking dan bekerja sama. Oke, keren banget nih. Mereka punya masing-masing hal yang paling berharga, top one yang paling berharga gitu. Jadi kalau kalian mau ikut duta, boleh nih ya kalian ikut first experience baru gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang emang khusus buat mereka nih. Oke, untuk dari siapa dulu nih? Dari Agit apa Utas? Dari out aja. Dari Aud, di tengah-tengah Aud dulu, oke. Oke, untuk Fatimah nih, sebagai seorang pelajar yang udah terpilih sebagai duta inspiratif, pasti itu kan gelarnya kayak aku harus tanggung jawab kan. Jadi apa aja yang udah Fatimah lakuin untuk bisa menginspirasi ke orang gitu, dampaknya gitu, apa aja nih? Nah, kalau Fatimah kemarin kan ada salah satu contoh tugasnya tuh buat video bakar. Iya. Nah, video bakar itu kan Fatimah menjahit. Iya. Terus ada salah satu teman Fatimah yang nanya nih, kayak mana sih kok cara buatnya kayak ini? Aku juga pengen gitu kan. Iya. Jadi Fatimah ngajar dia. Jadi menurut Fatimah udah bisa menginspirasi dia lah biar dia menjahit juga. Gitu kan. Padahal dari hal kecil menjahit, guys, banyak orang juga yang nggak bisa menjahit kan. Jadi kayak pasti dia terinspirasi sih. Oke, itu aja nih. Apa ada yang lebih wow lagi? Apa lagi ya? Udah itu aja sih. Kayaknya banyak lagi sampai nggak bisa di-spill lagi. Yang gue pikiran itu aja. Oke, selanjutnya dari Aud apa dari Agit apa Utas? Agi terakhir. Agit udah nanti. Oke, dari Utas nih ya. Untuk Keisha nih. Keisha, apa aja sih yang udah memotivasi Keisha untuk bisa ikut duta ini sampai bisa ke nasional? Selain Mama Keisha, apa aja nih? Yaitu keinginan untuk terus berkembang karena di sini kan kita bertemu dengan orang-orang baru ya, yang Iya. itu kita mendapatkan pelajaran baru, habis itu ilmu-ilmu baru gitu. Selain Dan itu, selain itu kayak membuktikan ke diri sendiri bahwasanya Kisha itu cuma nggak berpotensi di bidang olahraga, tapi Iya, Kisha benar. berpotensi di bidang lain juga. oke, fun fact-nya Keisha ini bisa memanah loh guys. Dan
banyak prestasinya di bidang memanah. Volley juga dia bisa, padahal cewek volley pasti susah, tapi Keisha bisa gitu ya. Seimbang ya, bidang olahraga, bidang akademik, semua Keisha bisa. Multi talent lah ya. Kalian juga multi talent loh, bisa diundang podcast, bisa duta, bisa tapi mereka juga ini ada yang paskib juga kan, ada yang PMR juga. Mereka betul-betul multi talent. Anak man nggak multi talent, bukan anak man namanya. Kalian keren-keren. Iya. Oke, dari yang Agit nih, dari Akayaki. Jadi kan di tengah maraknya zaman yang ikut tren, FOMO gitu kan, dan sibuk scroll doang, tapi pasti kalau udah scroll, aku pengen nih kayak gini, tapi ya udahlah gitu, dibiarin gitu kan. Apalagi di era sekarang, Gen Z yang sekarang itu mungkin kalau misalkan di Duta ini kan ada buat video gitu kan, pasti mereka mungkin ada yang kepikiran kayak ini caranya kayak menggurui deh, ini caranya kayak salah deh kasih taunya. Cara Ataya untuk mengajak hal-hal positif yang mungkin sekedar untuk informasi positif gitu, tapi tidak menggurui, itu caranya gimana sih? Menurut Ataya ya, misal menjadi seorang duta itu bukan berarti harus menggurui selalu. Misal kita tuh nggak bilang, oh ini salah, oh ini benar. Tapi karena gini, kita kan Gen Z nih kan. Iya benar. Pasti kita merasa kayak ikut-ikutan nih, ada yang FOMO-FOMO buat tren yang mungkin yang ada faedahnya, tapi ada juga yang nggak ada faedahnya gitu. Bahkan dari situ kita tuh jangan langsung kayak misal nih bilang, jangan lama-lama scroll TikToknya, jangan ikut-ikut tren gitu. Tapi di situ kita mengajak misal hal-hal positifnya, misal kita mengajak membuat challenge yang positif ataupun sebagainya gitu. Iya, berarti cara Ataya ini kayak kasih bukan salah benarnya, tapi kasih mereka tahu kayak solusinya, terus kayak dampaknya gitu, contohnya kasusnya. Oke, keren nih, duta, emang duta ya nih, cocok nih. Oke, selanjutnya ke Fatimah nih. Kakak nih kepo banget sih, karena kakak pas lihat Fatimah, kakak langsung terpikir kayak kan duta inspiratif kan. Jadi pernah nggak Fatimah ngelakuin sesuatu yang mungkin biasa aja, hal kecil, tapi tiba-tiba ternyata menginspirasi orang lain? Selain contoh jahit, mungkin contoh jahit ya emang karena lagi tugas video kan, tapi mungkin ini yang nggak ada di video, yang mungkin Fatimah juga nggak sadar. Iya, apa tuh, boleh di spill nggak? Kayak misal Fatimah konsisten buat catatan dari ibu gitu kan, tugas-tugasnya langsung Fatimah kerjain. Kayak Fatimah lihat teman-teman juga aku pengen nanti dapat nilai yang bagus kayak gitu. Jadi ngikut ya nih. Terus nanti kalau Fatimah jumpa teman, nanti Fatimah sapa, senyum gitu kan, hai gitu. Ya jujur Fatimah ini pertamanya tuh kayak ya udah siswa biasa, tapi setelah dia jadi duta, kita kayak jadi betul, oh Fatimah ternyata ramah guys. Kakak aja nih nggak tahu, kayak baru notice Fatimah tuh pas yang duta ini kan, terus kayak keren banget sih, kayak kenapa baru ada sekarang gitu, kenapa dari zaman kapan. Cocok sih jadi duta inspiratif. Itu pas jadi duta inspiratif, gimana reactionnya gitu, kayak nyangka nggak? Nyangka, tapi kayak keren sih aku gitu. Bangga sih ya. Proud of me till die pokoknya. Oke, untuk kalian nih, pasti kan ada kalau kesahnya, pasti ada duka-dukanya, bukan sukanya doang kan. Apa yang bikin kalian itu kayak, kan kalau kesah nih, jadi dari hal kecil itu apa yang bikin kalian tuh kayak mungkin lagi capek nih, boleh di-spill nggak? Maksudnya kayak sisi gelapnya lah, tapi jangan gelap-gelap kali ini. Apa nih pas proses dutanya? Boleh. Dari siapa dulu nih? Coba nih. Dari Utas sih. Ya, dari bawah dulu ya. Oke. Mungkin yang pertama tuh salah satunya capek mengatur waktu di sekolah sama kegiatan duta dan kegiatan yang lainnya. Iya benar. Banyak orang yang nggak ikut karena pasti kayak aku bisa nggak ya nih ngatur waktu, handle waktu, bagi waktunya. Cara Keisha bagi waktu tuh gimana? Keisha tuh mempunyai kegiatan-kegiatan yang Keisha cari emang nggak bentrok sama kegiatan-kegiatan yang lain. Contohnya salah satunya kayak di bidang olahraga sama kedutaan. Jadi ketika dikasih tugas kedutaan tuh Keisha langsung mengerjakan. Biar nggak menumpuk. Iya, berarti jangan tunggu deadline guys. Berarti itu kesimpulannya, jangan tunggu deadline. Jadi bagi sobat Mansa yang kalau tugasnya
mau dekat deadline jangan. Ini dari Keisha sendiri aja, dari kedutaan sendiri kayak jangan tunggu deadline. Betul banget. Iya, karena kalau bagi waktu kan susah kan. Iya. Solusinya cuma satu sih, jangan tunggu deadline guys. Jadi apapun itu harus dikerjain ya. Iya. Cepatnya. Kalau dari Ataya dulu nih. Itu kayak kadang tuh ngerasa capek, abis itu bingung bagi waktunya tuh gimana ya. Terus apalagi dengan masa-masa agit nih, Iya, dengan TKA, TKA. ngejar eligible, Iya, PTN. Aduh. Astagfirullah. itu kayak cara menyimbanginya tuh gimana ya? Misal kayak bagi waktu nih, misal lagi di sekolah, berarti Iya. kita buat apa yang ada di sekolah. Nah, pulang sekolah itu bisa jadi Ataya tuh les gitu. Pulang les nanti ngaji, siap pulang ngaji itu baru Ataya ngerjain misal tugas apa gitu dari duta ataupun ada sesuatu yang PR yang harus dikerjakan dari sekolahnya gitu. Harus Oke. diimbangin waktunya. Ya, berarti selama Ataya di Duta ini kan itu pasti kayak tantangannya itulah kan. Iya. Pasti bagi waktu juga guys. Tapi ada nggak yang karena Duta ini Ataya jadi belajar tentang diri sendiri yang mungkin Ataya tuh dulu nggak nyadar, oh aku ternyata kayak gini. Mungkin ada nggak, boleh di-spill nggak? Jujur ada sih, karena kayak kalau Ataya kan sekarang di kelas, boleh di-spill dikit nih. Boleh ya, boleh. Di kelas 33 itu anaknya tuh emang nggak ada satupun kalau misalnya jam pelajaran yang berani tidur, karena misal dikit aja Ambis. tidur habis banget. Dah Ini tinggal ada skill nih ya. habis spill Tapi nih. rata-rata anak ambis semua ya. Iya, Iya, ambis ambis semua. semua. Salah satunya inilah di kelas Ataya. Terus jadi pas udah kayak gitu gimana? Itu misal gini, kita ada ketinggalan nih kan. Ya. Berarti kita harus mencari tahu misal apa yang harus kita buat gitu. Misal kita tanya sama kawan, ada tugas apa sih misalnya. Terus kalau misalnya ada tugas gitu, jangan di hari itu ada tugas, jangan nanti di esok-esok harinya baru buat nih. Iya. Kita harus kerjain secara langsung gitu, karena biar nggak membebani kita juga. Oke, berarti Ataya belajar selama proses itu ya kayak gitulah kan. Berarti kalau sebelum jadi duta ini nggak sadar kalau diri sendiri tuh kayak Nggak. kayaknya lalai deh nih, kayak keburu deadline deh ini, nggak sadar masih ya. Oke. Dari Keisha belum apa Fatimah? Fatimah. Udah Oke, Fatimah nih. Kemarin jadi kan kami ada dikasih tugas tuh Iya. membuat kegiatan yang dapat menginspirasi orang lain. Iya. Nah, diizinkan buat collab nih sama teman-teman. Fatimah Iya. collab sama teman-teman dengan Teman-teman inspiratif. sekelas. Oh, Enggak, sama yang inspiratif gitu ya. lainnya. Jadi Fatimah tuh ngebuat kegiatan sosialisasi ke sekolah gitu kan. Nah, jadi kami udah atur nih sesuai deadline-nya, pokoknya jangan sampai lo yang kayak mana semua bisa gitu Iya, di iya. hari apa. Tiba-tiba deadline-nya diubah. Jadi kami Iya, harus benar. mengulang semuanya dari awal. Iya. Kan? Terus pas udah diubah itu, kalian benar-benar mulai dari awal apa cuman Kayak waktu mana jadwalnya tuh biar bisa semua lagi. Jadi kan susah gitu. Kesel. diubahnya Hamin berapa nih? Hamin 2. Hamin 2. Ya Allah. Kali. Itu susah, itu jujur emang susah kali. Itu siapa Kali. sih? Kayak kalau kakak sendiri udah kayak aduh kayak mana udah Frustasi. ada nangis gak? Enggak lah. Iya, berarti Semangat, kuat. Terus semangat. Berarti itu tantangan terbesar juga sih ya. Berarti cara ngatasinnya kalian gimana tuh? Kami ngebuat kayak mana, jadi ya harus ada satu yang ngerelain, kayak harus bisa lah hari ini kosongin jadwal kayak gitu. Oke, berarti harus merelakan waktu juga lah ya untuk ya apapun itu yang pengen kita raih pasti harus kita relakan sesuatu dulu ya. Harus Bisa. bisa. Boleh nggak spill apa yang kalian pernah relakan untuk dapat gelar-gelar kayak gini? Satu aja. Mungkin Apa apa ya? ya? Apa ya? Atau kalian mau jawab bareng? Ada nih. Kalau kakak udah kepikiran nih, padahal nggak jadi duta tapi udah kepikiran. Pasti ini nggak sih? Waktu. Iya, Iya. jujur. Waktu. Iya, waktu kan. Bahkan di hari Minggu aja misalnya kan ada tugas nih buat tugas video. Di hari Minggu itu full, bisa dari pagi sampai sore itu buat tugas video itu. Bahkan hari Yang hari edit. libur gitu. Ya Allah, Hari libur. Edit buat skrip Yang mager-mager harus lawan magernya. Iya, Bener kan? Yang weekend mau tidur nggak bisa tidur kalau ikut duta, tapi itu pasti sangat-sangat bermanfaat buat kalian kan. Oke, selanjutnya nih, kalian ada nggak kesan-pesan kalian untuk duta ini gitu, kayak misalnya kesannya apa, pesannya apa gitu? Untuk duta. Ya untuk duta yang mungkin lembaganya atau kakak-kakak teman-teman kalian panitianya gitu. Apa ini? Dari Ki dulu lah Ki. Ah, Oke, ya oke.
Mungkin kegiatan duta ini benar-benar memberikan banyak pengalaman baru dan membuat Kisha ini lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Habis itu lebih percaya diri. Banyak hal yang awalnya mungkin terasa berat, tetapi seiringnya waktu tuh merasa kayak enjoy aja udah. Iya, gitu. berarti udah kebawa lah ya, ngalir aja gitu ya. Kan Keisha ini udah dapat gelar termotivator. Betul. Jadi misalnya kalau Keisha lagi ngerasa kayak atau sobat Mansa yang mungkin ngerasa kayak aku bisa nggak ya sehebat mereka, mungkin yang lagi nonton juga aku bisa nggak ya sehebat mereka, gimana biasanya cara Keisha ngelakuin biar itu enggak lagi, atau cara mencegahnya nih biar nggak kepikiran kayak gitu gimana? Mungkin kalau Kesha sendiri itu awalnya tuh mengulang kembali Iya, flashback guys. betul, mengulang kembali kenapa awalnya Kesha mau mengikuti kegiatan ini Iya. gitu. Justru daripada Kesha memikirkan kenapa aku nggak sehebat mereka, mending Kesha mikir kayak ini kita sama-sama berproses. Kita cuma melihat mereka tuh dari hasilnya, tetapi Iya, kita nggak melihat cara mereka berproses Iya, mereka. benar. Dari dibalik layar mereka ya. Iya. Sebenarnya mereka pasti ini dibalik mereka yang diundang ini, mereka pasti banyak tangisannya, banyak curhat sama mama, sama ayah, sama teman yang kayak, aduh aku bisa nggak ya nih, aku bisa nggak ya. Tapi langkah demi langkah pasti terus selalu ini. Kalau menurut Keisha nih, biar mereka tuh yang kayak daripada mikir aku bisa nggak ya, menurut Keisha aku bisa nggak ya itu sebagai motivasi atau sebagai apa nih? Itu sebenarnya nggak boleh dipikirin teman-teman, karena ingat bahwasanya setiap orang itu mempunyai minat dan bakatnya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Jadi kalian harus tahu apa nih minat dan bakat dirinya sendiri gitu. Oke, berarti ini udah habis nih kita pertanyaannya. Udah nggak sih? Apa kalian mau sharing lagi nih? Apa ya? Tapi ini paling kepo sih, kayak kan kalian ikut duta ini kan? Kalian itu awalnya taunya dari mana sih? Kan scroll IG atau apa gitu? Atau dikasih info dari teman? Iya, ada teman yang ngajak gitu. Teman yang ikut ngajak. gitu. Jadi kepengen Kalau juga. itu beda sih, kita kayak gabut nih. Ini kocak guys nih, ini gabut nih, ikut lah, ternyata berhasil guys. Iya. Berarti kayak nggak disangka-sangka. Iya. Pengen tahu juga reaction kalian pas kalian tahu dapat nama kalian jadi pemenang itu kayak gimana? Kalian misalnya kayak langsung kabarin mama atau kayak mana nih? Jujur di waktu malam itu kan Kisha memang betul-betul full kegiatan. Iya, Jadi waktu tuh ada jadwal Zoom dan Kisha posisinya lagi latihan. iya, Jadi akhirnya Kisha telepon ayah bahwasanya suruh kirim earpod waktu Iya. itu karena harus mengikuti wajib Iya, ikut iya. Zoom kan. Akhirnya dikasih sama ayah. Tiba-tiba waktu pengumuman tuh Kisha udah bilang nih sama kakak panitianya, Kak izin nggak on cam ya Iya. karena lagi ada kegiatan gitu. So kakak tuh bilang iya nggak apa gitu. Pas pengumuman tiba-tiba kawan Kisha spam WA tuh Kisha gitu. So Kisha bilang kenapa Kisha kan lagi latihan Iya. ribut banget kan HP. So dia bilang mereka Kisha dapat gelar motivator tuh. berarti nggak disangka-sangka, padahal nggak tahu, berarti nggak yang nggak tahu gitu ya nama Keisha dipanggil. Enggak, karena Kisha kan nggak fokus Iya. banget waktu itu kan. Kalau Fatimah nih, Kak Fatima kayak senang aja gitu. Terus ada juga teman-teman Fatima yang dapat gitu kan. Jadi kami bisa kayak kolaborasi bareng lah kayak gitu. istilahnya. pas udah tahu tuh langsung kabarin siapa pertamanya? Kabarin mama sih. Mama is Ma. the best. Dapat nih duta ya. Oke, kalau dari Ataya gimana reaction pertamanya? Pertama itu kayak merasa ada pesimis nih, misal waktu malam tuh waktu pembagiannya tuh kan, terus kayaknya nggak dapat nih, mungkin nggak akan bisa sampai apa gitu kan, karena misal banyak dari kawan-kawan yang lainnya nih, bahkan dari Papua aja itu ada, bukan dari Aceh aja, dari Papua aja itu ada. Se-Indonesia guys. Berarti itu shock parah sih. Iya, terus gitu udah pengumuman nih, itu udah takut, makin takut sampai tangannya dingin gitu kan. Nervous abis. Dan keluar pengumuman, alhamdulillah perwakilan dari Aceh katanya keluar. Alhamdulillah. Oke, udah setelah reaction dapat duta, sekarang reaction pas dikabarin Ade atau Ataya, Fatimah, Keisha podcast ya kemarin. Gimana reactionnya? Itu tiba-tiba banget. Ya jujur, ini kabarin mereka tiba-tiba sih. Reaction kalian gimana pas dikabarin? Oke,
ih masuk podcast man gitu kan. Iya tapi kayak takut gitu Masih kan. campur aduk kan? Iya. Tiba-tiba soalnya. Keisha gimana pas dapat kabar itu? Kisha kan emang awalnya udah pentingin nih YouTube Iya. man gitu podcast. Terus sebelum masuk man Kisha udah kayak bilang dalam hati sendiri kayak Kisha nih harus masuk nih dalam Harus, podcast ya. gitu. Tapi nyangka nggak secepat ini? Enggak jujur, enggak nyangka secepat ini. Kalau Ataya nih nyangka nggak bakal bisa duduk melihat podcast ini gimana? Nggak nyangka sih, karena kemarin dibilangnya tuh waktu udah mau jam pulang. Di jam pulang itu udah posisinya udah di parkiran nih. Bukan gini, dibilang sama kakaknya nih, Ataya bisa ikut podcast ya gitu. Atau kayak situ nggak mau. Tapi gimana ya, gimana pun caranya tuh Ataya belajar, misal kayak ngulang-ngulang, misal ada persiapannya tuh Ataya matengin dari malam dan berhasil masuk ke podcast. Iya, alhamdulillah guys. Jujur sebenarnya bilangnya untuk Ataya nih, karena kan teman sebaya kan. Jadi kayak Ataya masuk podcast ya, karena kan udah duta nih kan, berarti ganggu lah gitu. Dan ternyata kami udah berencana gitu untuk mengundang mereka yang spesial ini, trio duta guys. Oke, ada kesan, pesan, dan harapan nggak untuk podcast kedepannya? Ada dong kalau untuk podcast man kayak ya kesannya tuh kayak senang, kayak ngobrolnya ngalir gitu kan. Happy gitu. Oke, untuk harapan kedepannya gimana? Semoga podcast man tetap kayak gini, inklusif lah. Pasti Amin. murid-murid man juga mau masuk ke podcast. Dan makin berkembang ya, Ya, guys. amin. Ya Allah, semoga dikabulkan lah ya. Kalau dari Keisha nih. Mungkin pesan dari Kesha tuh terus semoga podcast Mas satu kenal semuanya terus berkembang. Banyak lagi siswa-siswi yang bisa masuk ke sini. Amin. Semoga ya. Oke, kalau Ataya harapannya apa untuk ini ke depan? Sama sih kayak misal orang ini bisa lebih berkembang dan mungkin nanti bisa mengundang orang yang lebih hebat yang ada di luar maupun yang ada di sekolah gitu. Amin guys. Ini doa amin paling serius nih. Amin paling serius. Tapi ada satu doa yang mereka mungkin kayaknya lupa tapi dalam hati aja deh. Semoga podcast Man bisa tembus banyak viewersnya. subscribersnya. Amin. Ini di belakang kamera udah pada amin paling serius. Oke, nggak kerasa ngobrolnya udah habis edisi. Mungkin kalian bisa balik lagi di edisi yang mungkin kakak spoiler tadi ya. Hari ya kita fun-fun aja nih. Terima kasih buat kalian, terima kasih sudah bersedia walaupun dadakan tiba-tiba. Jujur senang sih bisa ngundang mereka kayak sesama Gen Z gitu, sebaya juga gitu kan. Untuk frekuensi. Iya, itu betul sih. Karena udah ini kita tutup aja nih. Boleh. Terima kasih kepada Sobat Mansa yang udah setia menunggu episode baru kami. Terima kasih juga yang udah excited untuk nonton, untuk komen gitu ya. Oke, semoga kalian doain semoga episode edisi kami yang terbaru lancar. Amin ya. Doain ya, kalian sering tunggu ya. Oke, edisi terbaru ini pasti paling fun lah ya pokoknya. Maaf juga mungkin kami ada salah kata dan kesalahan yang mungkin hal kecil gitu ya. Terima kasih juga sekali lagi buat kalian. Masih udah Ya, jangan lupa bilang kita barengan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye Sobat Mansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.